Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Yuni Artanti, Prodi Pendidikan Kimia Angkatan 2018 Universitas Lampung. Hari ini saya akan mengajarkan materi tentang indikator asam basa. Suatu senyawa dapat diketahui bersifat asam atau basa itu dengan menggunakan indikator. Lalu apa sih indikator? Indikator adalah asam organik lemah atau basa organik lemah yang dapat berubah warna pada rentang harga pH tertentu. Indikator asam basa dapat digunakan untuk menentukan sifat keasaman atau gebasaan suatu larutan. Larutan asam itu mempunyai pH kurang dari 7, sedangkan larutan netral itu pH-nya 7. Untuk larutan basa itu pH-nya lebih dari 7. Jenis-jenis indikator untuk mengidentifikasi larutan asam dan basa. Terdapat dua jenis indikator yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu larutan asam dan basa, yaitu indikator buatan dan indikator alami. Untuk indikator buatan adalah indikator siapakah yang sudah dibuat di laboratorium atau pabrik alat kimia. Sedangkan indikator alami itu indikator yang terdapat di alam bebas yang dapat digunakan untuk menentukan sifat asam, basa, dan garam suatu zat. Untuk indikator buatan itu salah satunya itu ada kertas lakmus. Kertas lakmus itu dibagi menjadi dua, kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Nah, cara menggunakan indikator kertas lakmus itu, yang pertama, teteskan larutan yang akan diselidiki sifat larutannya ke dalam plat tetes. Nah, selanjutnya, celupkan kertas lakmus merah atau biru pada larutan tersebut. Lalu, mengamati perubahan warna yang terjadi. Nah, kalau lakmus biru dicelupkan ke dalam larutan asam, itu akan berubah menjadi merah. Kalau lakmus merah dicelupkan ke dalam larutan basa, akan berubah menjadi biru. Kalau lakmus biru atau merah dicelupkan ke dalam suatu larutan dan tidak mengalami perubahan warna, maka larutan tersebut itu bersifat netral. Selanjutnya itu ada indikator universal. Nah, kalau indikator universal sendiri itu lebih mudah digunakan, lebih praktis gitu, dan besarnya pH itu bisa didapat secara jelas gitu. Dapat kalian lihat contohnya seperti gambar di berikut. Cara penggunaan indikator universal itu sangat mudah. Nah, yang putih itu kita pegang, yang warna-warni kotak itu kita celupkan ke dalam larutan yang ingin dicari tahu besarnya pH. Setelah itu diangkat dan disamakan dengan kotak-kotak yang udah tertera ini besarnya pH. Kita samakan warna dengan yang di kertas ini pengukuran. Jadi hasil besarnya pH itu dapat diketahui dengan pasti daripada kita menggunakan kertas lakmus. Lakmus ini kan hanya terjadi perubahan warna dari merah ke biru atau biru ke merah gitu. Selain kertas lakmus dan indikator universal, penentuan asam basa itu dapat dilakukan dengan menambahkan beberapa larutan indikator. Contohnya itu pada tabel 5.1 ada indikator bromotimol blue, methyl orange, methyl red, phenolphthalein atau PP, serta thymolphthalein. Nah, kalau indikator bromotimol blue bila teteskan ke dalam larutan asam, maka akan terjadi perubahan warna menjadi kuning.
Kalau ke dalam larutan basah itu berubah warna menjadi biru. Kalau methyl orange, kalau diteteskan ke dalam larutan asam, itu warnanya akan berubah menjadi jingga. Kalau ke dalam larutan basah, itu warnanya akan menjadi kuning. Dan demikian pula terjadi pada methyl red, pendimethyl sama thymolphthalein. Nah, langsung saja ya contohnya. Jika larutan X ditambah indikator metil merah berwarna kuning. Kita lihat di tabel. Indikator metil merah berwarna kuning. Metil merah berwarna kuning. Jadi dia dilarutkan ke dalam larutan basah kan. Nah, dalam larutan basah trayek pH-nya itu menunjukkan 6,2. Jadi pH-nya itu lebih dari 6,2. Jadi arahnya panahnya itu menuju ke kanan, lebih dari 6,2. Untuk yang kedua, ditambah indikator bromotimol biru berwarna biru. Bromotimol biru berwarna biru, maka itu artinya dicelupkan ke dalam larutan, diteteskan ke dalam larutan basah. Dan trayek pH-nya itu menunjukkan 7,6. Jadi ke arah kanan, dia lebih dari 7,6 pH-nya. Kalau yang ketiga, ditambah indikator phenolphthalein tidak berwarna. Phenolphthalein tidak berwarna itu artinya bening kan. Nah, trayek pH-nya itu menunjukkan 8. Artinya kurang dari 8. Jadi panahnya itu menuju ke kiri. Yang ditanyakan itu kan perkirakan pH larutan X tersebut kan. Jadi penyelesaiannya itu setelah diarsir-arsir daerahnya, didapat bahwa penyelesaian untuk memperkirakan pH larutan X itu daerah arsiran yang semuanya itu termasuk gitu. Kan dari 7,6 sama 8 itu kan terdapat metil, bromotil blue, dan phenolphthalein. Indikator selanjutnya itu ada indikator alami. Berikut adalah contoh-contoh indikator alami. Yang pertama itu ada indikator asam basa dari daun kubis ungu. Dapat kalian lihat gambarnya seperti di samping. Daun kubis ungu bila dilarutkan dalam air panas itu akan mengeluarkan zat kimia yang berwarna biru atau biru keunguan bila terlalu pekat. Nah, zat kimia ini yang bila bercampur dengan asam itu akan berubah warna menjadi merah, dan bila bercampur dengan basa berubah menjadi hijau. Oleh karena ada perbedaan warna yang jelas dalam suasana asam dan basa, maka si daun kubis ungu itu dapat digunakan sebagai indikator alami. Nah, untuk yang contoh kedua itu Reo discolor. Nah, dapat kalian lihat gambarnya. Ini termasuk bunga yang cukup sering dilihat di lingkungan sekitar kita. Pasti ada di antara kalian memiliki bunga ini. Nah, cara memanfaatkan daun Reo discolor atau nanas kerang sebagai indikator itu dengan cara mengiris-ngiris daun bangkaan ini dan dikeringkan. Kemudian irisan daun yang sudah kering ini dilarutkan dalam alkohol, maka akan diperoleh larutan dengan warna kuning kemerahan. Nah, dalam suasana asam, warnanya itu berubah menjadi merah muda. Dan dalam suasana basah itu akan berubah menjadi hijau. Karena itu, larutan daun Reo discolor atau bangka-bangkaan juga dapat digunakan sebagai indikator alami. Contoh indikator alami selanjutnya itu bunga sepatu.
Pasti kalian tentu tidak asing dengan bunga sepatu. Dari larutan ekstra bunga sepatu yang berwarna ungu akan berubah menjadi merah bila dalam suasana asam dan berwarna hijau bila dalam suasana basah. Dan pada larutan netral itu tidak berwarna. Indikator selanjutnya yaitu kunyit. Nah, indikator asam basa dari kunyit itu akan memberikan warna kuning tua ketika dilarutkan dalam larutan asam dan memberikan warna jingga di dalam larutan basa dan memberikan warna kuning terang pada larutan netral. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang belum paham bisa didiskusikan di WA Group. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.